galeri ini kan dulu aslinya kandang sapi, Mbak. Ini aslinya kandang sapi, makanya di sini masih saya sisakan keluntung-keluntung. Jadi dulu kandang sapi ini milik bapak. Jadi saya membuat usaha itu sebenarnya dulu tidak disetujui oleh bapak saya. Ya, jadi kurang didukung lah. Maksudnya ngapain sudah ngajar kok masih bikin-bikin itu gitu loh. Jadi sebenarnya dulu awal-awal kurang didukung. Jadi saya membuat galeri di belakang kandang sapi. Waktu itu ini kandang sapi bercampur dengan kandang ayam. Jadi apa ya? Pokoknya jauh dari jauh dari sekarang ini ya. Perkenalkan, nama saya Joni Martono. Saya memiliki usaha di bidang taman. Salah satunya adalah produk pendukung, yaitu pijakan. Pijakan itu biasa kalau di tukang taman disebutnya setapak atau dalam bahasa Inggris stepping stone. Jadi usaha ini saya mulai berangkat dari hobi. Sebelumnya latar belakang saya adalah seorang guru. Dulu saya mengajar di sekolah di SMP dan di beberapa TK. Jadi selain mengajar, saya juga aktif mengikuti kompetisi desain, kompetisi desain logo, kompetisi desain produk, kemudian kompetisi desain produk yang tujuannya adalah produk itu untuk memudahkan ketika kita melakukan sesuatu. Jadi menciptakan alat seperti itu, Mbak. Nah, selain mengajar, saya biasanya suka mengulik. Selain mengulik, saya juga memiliki hobi berkebun. Jadi di waktu senggang saya biasanya menanam tanaman-tanaman yang saya sukai. Kadang saya berpikir kenapa sih pijakan taman yang ada di pasar itu bentuknya monoton gitu-gitu aja. Nah, saya punya berangkat dari saya ketika mengajar di sekolah di taman kanak-kanak kan biasanya sarana untuk mengajar itu kan dibuat menarik. Jadi gambar, ada tulisan huruf A, B dan sebagainya. Nah, saya jadi punya ide bagaimana kalau pijakan atau stepping stone itu ada motif yang bisa untuk tidak hanya sekedar untuk menginjakkan kaki ketika kita melangkah ke taman, tapi juga berfungsi untuk edukasi. Nah, berangkat dari situ saya mulai mengulik bentuk-bentuk yang sederhana sampai bentuk-bentuk imajinatif sampai bentuk-bentuk ikon suatu tempat. Begitu, Mbak. Jadi kalau bercerita dimulai itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya, Mbak. Jadi waktu awal-awal masih ramai Facebook kan, saya membuat produk itu, saya upload di Facebook gitu kan. Ada yang komentari, bagus loh, itu layak loh untuk dijual. Nah, dari situ saya jadi berpikir yang latar belakang saya sebagai seniman atau guru yang tidak memikirkan untuk profit. Pada akhirnya setelah ada yang memberi masukan untuk dijual, saya berpikir bagaimana ini jadi suatu bisnis gitu kan. Nah, akhirnya saya mencoba mengembangkan bentuk-bentuk yang lebih dinamis, tidak hanya sekedar untuk anak-anak, tapi tidak hanya untuk ikon-ikon tadi yang saya ceritakan. Saya mencoba bentuk-bentuk yang seperti ada hubungannya dengan kolam, misalnya ikan koi dan sebagainya seperti itu. Nah, ketika produk itu saya upload di Facebook, ternyata banyak yang apresiasi, meskipun untuk sampai tahap membeli belum ya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu muncul Instagram. Nah, saya coba upload di Instagram. Nah, di situ pernah ada yang tertarik dari Malang waktu itu. Nah, produk saya itu awalnya beratnya sama seperti di pasaran, Mbak. Satu stepping stone itu sekitar 5 kilo. Nah, ketika ada calon pembeli dari Malang, itu saya jadi mikir bagaimana ongkirnya. Karena untuk biaya mungkin stepping waktu itu saya buat dengan harga yang masih terjangkau ya, seperti di pasaran. Mungkin kalau di pasaran 25.000, saya waktu itu masih harga 40.000 atau 50.000. Tetapi dengan berat 5 kilo, otomatis kan kalau untuk dikirim ke Malang, itu kan ongkirnya menjadi berat. Nah, di situ PR besar kami, Mbak, waktu itu. Jadi kami mencoba eksperimen untuk merancang bagaimana agar pijakan itu tetap ringan, tapi tetap kuat. Jadi kita mengkaji dari berbagai sumber, kita tanya ahli, akhirnya menemukan formula, yaitu dengan ketebalan yang tipis, masih wajar tapi tetap kuat. Jadi kita bisa mengirim sampai ke berbagai daerah. Jadi alhamdulillah kita pernah mengirim sampai ke Sumatera, paling jauh di Aceh. Alhamdulillah juga kita pernah ngirim ke Amerika karena kebetulan ada konsumen yang dia punya suami orang Amerika dan dia di Amerika membangun homestay dengan konsep Indonesia. Jadi dia untuk memenuhi
properti di situnya dia menggunakan motif-motif batik. Kebetulan kami membuat stepping stone motif batik begitu. Nah, dari situ kami juga memasarkan lewat marketplace waktu itu ya. Kemudian saya juga mengikuti ke kompetisi, Mbak. Jadi untuk mengenalkan brand Setapak 9 itu saya ikutkan di beberapa kompetisi. Sampai berapa kali kompetisi ya. Pernah di Wirausaha Muda Mandiri sempat menjadi finalis. Kemudian di Diplomat juga sempat jadi finalis, dan alhamdulillah di tahun 2018 saya sempat menjuarai di kompetisi di Jakarta, yaitu The Big Star Season 3 dari blibli.com. Nah, dari situ Setapak 9 yang produknya berupa pijakan mulai dikenal. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana memasarkan, salah satunya saya mengikuti aktif kompetisi kayak gitu, Mbak. Kalau pertanyaannya adalah visi misi dari Setapak 9 sesuai dengan slogannya adalah more than decoration. Jadi kita bergerak dalam bidang dekorasi taman. Ya, di sini dekorasi itu tidak hanya sekedar menghias stepping stone tadi, tapi juga produk-produk yang berhubungan dengan dekorasi. Memang sekarang kita masih lingkup tentang ini ya, tanaman Lee Kuan Yew, kemudian kita mengembangkan pohon zaitun. Karena pohon zaitun itu juga menarik, Mbak. Pohon zaitun itu sebetulnya kalau di Eropa sana dia diambil minyaknya, disuling ya. Tapi karena perbedaan iklim di Indonesia itu untuk berbuah sangat sulit. Jadi kami angkat sebagai pohon zaitun sebagai dekorasi. Jadi masih ada hubungannya sebagai more than decoration tadi. Jadi kalau arahnya visi misi tadi ya kita lebih ke dekorasi, Mbak. Lebih ke dekorasi karena kita juga melakukan perawatan tanaman di beberapa hotel yang seperti yang sebutkan tadi, tanaman Lee Kuan Yew itu beberapa hotel menanam tanaman itu. Kita juga sempat melakukan perawatan di beberapa hotel di Jogja seperti itu. Jadi brand Setapak 9 ya, Setapak 9 itu karena berangkat dari pijakan. Pijakan itu kalau di taman seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah setapak. Nah, untuk membedakan setapak yang saya buat dengan yang ada di pasaran, saya memberikan angka 9. Maksudnya adalah angka 9 adalah seperti kita ketahui bahwa angka 9 dalam Feng Shui maupun dalam Islam ataupun dalam Jawa itu memiliki nilai filosofi yang tinggi. Selain angka tertinggi, kemudian angka Asmaul Husna, kemudian angka yang hoki. Nah, angka 9 itu dalam setapak itu saya maksud adalah setapak menuju 9. Jadi langkah demi langkah menuju puncak 9. 9 itu saya anggap sebagai angka suksesan. Jadi untuk menuju sebuah kesuksesan kita harus menapaki pijakan-pijakan itu atau setapak demi setapak menuju kesuksesan atau menuju 9. Maka saya ringkas menjadi Setapak 9. Yang awalnya bergerak di bidang stepping stone, pada akhirnya saya melihat kebutuhan pasar. Jadi seperti setapak itu kan pendukung dari sebuah taman. Akhirnya saya mengembangkan pupuk ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan taman, begitu, Mbak. Jadi kadang gini, Mbak, produk itu lahir dari kebutuhan konsumen. Ketika saya membuat produk ini, misalnya ada, nanti bisa dilihat ada bentuk-bentuk yang bagus, bentuk ikan, ada bentuk dinosaurus di pijakan itu. Konsumen itu sayang untuk menginjakkan kaki di pijakan yang dilukis bagus itu. Pada akhirnya mereka custom untuk dipasang di dinding. Nah, dari situ akhirnya Setapak 9 mengembangkan produk untuk wall decor atau hiasan dinding. Yang tadinya hanya untuk pijakan taman, misalnya untuk pembelajaran, untuk huruf A, B, C, ataupun bentuk kartun, ataupun bentuk icon. Jadi kalau untuk icon ini, saya berangkat dari kebutuhan pribadi saya. Jadi saya punya impian suatu saat saya pengen ke Paris, atau suatu saat saya pengen ke Pulau Komodo. Saya membuat bentuk motif-motif Komodo, atau saya membentuk Menara Eiffel dengan harapan ketika menginjakkan itu suatu saat bisa menginjakkan tempat yang dimaksud. Nah, berangkat dari itu kemudian berkembang keinginan konsumen untuk dijadikan hiasan dinding. Akhirnya kita juga membuat hiasan dinding atau wall decor. Nanti bisa dilihat contoh-contoh untuk yang wall decor. Kemudian dari wall decor sendiri itu pun juga berkembang, Mbak. Jadi kadang kita menemukan konsumen itu dia memiliki hobi atau memiliki binatang kesayangan seperti kucing atau anjing gitu kan. Nah,
Dia memesankan ke kita itu batu nisan, tapi batu nisan untuk kucing atau untuk anjing kesayangannya. Jadi pada akhirnya pijakan itu tidak untuk dipijak, tapi sebagai memorial stone, yaitu untuk mengingat binatang kesayangannya yang meninggal ya. Kalau di kita untuk batu nisan gitulah. Cuma di situ ada bentuk lukisan anjing atau kucingnya. Gitu. Nah, selain berhubungan dengan pijakan tadi, kita juga mengembangkan produk pupuk, kemudian mengembangkan tanaman. Tanaman ada beberapa tanaman yang kebetulan saya bikin konten di YouTube. Ya di YouTube itu sempat viral juga tanaman Lee Kuan Yew atau tanaman janda merana, tanaman ketapang kencana variegata. Dan kemudian kami saat ini fokus mengembangkan pohon zaitun. Yang mungkin di Jogja khususnya yang mengembangkan pohon zaitun itu masih jarang gitu. Jadi memang pada akhirnya berkembang tidak hanya di pijakan, tapi masih ada hubungannya dengan taman dan dekorasi gitu, Mbak. Ya sebetulnya kalau ditanya modal, karena dulu kan masih coba-coba ya, Mbak. Maksudnya ini serius enggak ya? Ini kan saya berangkat dari hobi. Jadi saya berangkat dari hobi, dari keinginan saya untuk membuat ini itu, kok ternyata ada yang suka, terus ternyata ada yang mau membeli. Kalau ditanya modal mungkin berapa ya? Dulu terbatas sekali, Mbak. Modal itu sangat terbatas, jadi menyisihkan dari gaji mengajar untuk membuat apa ya, cetakan, untuk membeli bahan kayak gitu. Cuman pada waktu itu belum mikir untung besar, belum, Mbak. Jadi lebih ke aktualisasi diri, produk saya ada yang suka, itu udah kepuasan tersendiri waktu itu. Ya mungkin dari pertanyaan kenapa pindah profesi dari guru kok kemudian berwirausaha yang berkaitan dengan taman itu ya. Jadi sebetulnya kalau posisi guru saya sebagai PNS mungkin lain cerita ya, Mas. Saya kan masih guru honorer ya, jadi saya mengajar lama, mungkin hampir sekitar 8 tahun dari sekolah ini pindah situ. Di dalam jiwa saya selain saya mengajar, saya juga ada jiwa senimannya, jiwa bebasnya gitu loh, Mas. Jadi kadang pengen menciptakan sesuatu yang itu benar-benar tanpa tekanan, maksudnya memang keinginan saya pengen mengaktualisasikan diri saya sebagai seniman, saya sebagai desainer, saya menciptakan karya dan karya itu bisa diakui seperti itu. Nah, ketika mengajar itu tentu kan kita ada aturannya, Mas. Mengajar itu ada silabus dan sebagainya, kita dibatasi oleh aturan dan kita terikat waktu ya, jadi kita tidak bisa bebas di situlah. Selama 8 tahun mungkin di awal memang saya idealisme mengajar ada ya, tapi seiring waktu tantangan saya sepertinya saya pengen sesuatu yang lain gitu loh, Mas. Saya pengen mencoba sesuatu yang mungkin selama ini belum pernah saya coba. Memang pergolakan dari mengajar mau pindah, mau berhenti, mau berwirausaha itu juga butuh waktu yang panjang, Mas. Saya hampir 2 tahun untuk memutuskan untuk mau berwirausaha kayak gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa, yaitu mungkin dari hati ya, Mas, ada keinginan untuk mengaktualisasi diri, dan ketika mengaktualisasi diri di situ saya membutuhkan ruang waktu yang lebih banyak. Sedangkan ketika mengajar itu tentu kan ketika mengajar itu sampai sore, Mas. Kadang waktu itu habis di sekolahan seperti itu, Mas. Jadi sedangkan untuk eksperimen dan sebagainya itu kan juga membutuhkan waktu. Jadi pada akhirnya saya harus mengalahkan salah satu, begitu, Mas. Jadi sebetulnya kalau momen itu pada saat kita mengalami momen yang bagus itu pada saat COVID. Karena orang suka berkebun, dia lebih banyak di rumah, dia lebih senang menghias taman, dan pada saat itu keinginan untuk melengkapi tamannya dengan stepping stone itu ada. Jadi atau pada saat lebaran atau mau lebaran, orang kan suka membenahi taman, membenahi rumahnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi berangkat dari eksperimen ya, karena kita dulu pernah juga dapat komplain ketika produk itu sampai ke konsumen ternyata pecah dan kita ganti. Nah, berangkat dari situ maka produk itu kan selalu diperbaiki, Mbak, di tempat kami. Jadi kalau di pasaran stepping stone itu kan nggak ada kerangkanya, jadi kami ada kerangkanya, Mbak. Di dalamnya itu ada streaming yang kita gunakan sebagai rangka. Jadi dalam kondisi ekstrim ketika stepping stone itu pecah, dia tidak langsung pecah 100%, tapi masih ada pegangannya. Jadi untuk memastikan produk Setapak 9 itu bagus atau kuat atau tahan lama, itu dari proses pembuatan tadi, Mbak. Seperti saya sampaikan bahwa dari mulai pemilihan bahan, kemudian perendaman, karena untuk merendam itu kan untuk ideal itu sampai 3 hari. Dan yang bikin lama kan di situ sampai benar-benar kering. Kemudian
seperti yang saya sampaikan bahwa stepping stone itu tidak hanya sekedar batu mosaik tapi juga dilukis. Kita cat dengan menggunakan cat yang berkualitas. Sebagai pembuat produk, kami berusaha untuk membuat produk yang bagus dan berkualitas seperti itu. Jadi kalau pertanyaan sukses itu apa? Sukses adalah sebuah proses perjalanan yang kita tidak tahu ujungnya itu di mana, karena pada saat ujungnya di sini berhenti, nanti ada keinginan-keinginan. Nah, keinginan-keinginan itu akan terhenti kalau kita sudah merasa puas. Kalau kita sudah puas, ya sudah di situ berhenti. Tapi kan, masa kita mau berhenti di situ aja? Jadi seperti itu. Jadi kalau pertanyaan sukses itu apa? Sukses adalah sebuah proses perjalanan menuju cita-cita yang kita inginkan. Dan cita-cita itu pasti akan terus berkembang. Begitu, Mas. Jadi ke depan di kawasan, alhamdulillah Setapak 9 itu berlokasi di tempat yang strategis. Jadi mau tidak mau saya juga harus larut di situ untuk mendukung kampungku sebagai desa wisata. Saya memiliki potensi di bidang seni, jadi saya mendukung itu dan pada akhirnya juga akan membawa dampak pada usahaku. Jadi kaitannya dengan seperti tadi, saya mengembangkan desa wisata, menghubungkan dengan Setapak 9, di mana nanti pengunjung itu tidak hanya mengunjungi candi sebagai cagar budaya, dia juga akan mengunjungi peternakan merak dan burung onta. Kemudian saya mengembangkan kebun zaitun dan dekorasi khususnya stepping stone. Jadi masih ada hubungannya. Jadi ke depan saya akan mendukung desa wisata dengan Setapak 9 saling bersinergi seperti itu. Bersama bermetamorfosa.